Dapat poinnya? Sehingga dengan begitu kami sarankan ke Bapak Ibu mandek leren. Wes apapun yang terjadi leren, godaannya seperti apa jalan Allah, mau berhenti dari yang salah, Allah akan bantu. 49 titik selesai 2 bulan. Koperasi niku asline prinsip dasarnya adalah dari anggota untuk anggota. Matanya? Artinya pemilik atau owner dari koperasi adalah anggota. Beda dengan bank, ada namanya PT. Nah, itu kan pemiliknya berarti pemegang sahamnya. Kalau koperasi pemiliknya adalah anggota. Oleh karena itu keputusan terpenting di dalam koperasi diambil dalam RAT, rapat anggota tahunan. Itu rapat anggota semua memutuskan banyak hal. Dilelang, orang dilelang, dikai keringanan, orang dikai keringanan, itu memutuskan anggota. Sopo karyawane koperasi sing nagih-nagih niku, karyawane koperasi niku karyawane jenengan dhewe. Sing duwe koperasi lan jenengan anggota. Koperasi punya karyawan, karyawan itu sing gaji ku anggota kabeh. Lah saiki kendel ana karyawan bentak-bentak sing duwe lha tapi dunia wale-wale itu. Koperasi itu punya prinsip namanya musyawarah mufakat jika terjadi suatu hal dengan asas kekeluargaan. Itu kan prinsip dasarnya betul. Orang main lelang, orang main tebas, orang sembarangan. Itu namanya koperasi. Bedanya koperasi dengan bank adalah koperasi itu di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM. Sedangkan bank itu berada di bawah pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga koperasi penanganannya itu lebih mudah daripada OJK, daripada bank. Karena aturannya lebih lunak, Pak. Satu, dari anggota untuk anggota, jenengan anggota. Yang kedua, kalau ada apa-apa musyawarah mufakat, ya boleh main tebas. Harus ada musyawarah mufakat. Yang ketiga, ada asas namanya kekeluargaan. Namanya lelang dan semaunya itu bukan kekeluargaan. Maka jangan ada surat sidang apa itu namanya kekeluargaan. Dengan begitu sangat mudah untuk diluruskan. Tinggal kita lapor sama Dinas Koperasi dan UMKM bahwa koperasi tersebut sepertinya melanggar etika atau melanggar prinsip-prinsip koperasi. Maka nanti dari dinas akan turun, akan mencoba mengkoreksi koperasi itu, mengevaluasi. Jangan lagi laporan kok sak kertas Pak terbit kirim gini lagi. Itu enggak ono seminggu geger koperasi. Karena didatangi oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Karena memang banyak sekali sekarang itu rentenir kedoknya adalah koperasi, Pak. Koperasi itu bisa dibilang abal-abal atau ilegal. Kapan dia ilegal pasti nggak berani masuk ke ranah hukum. Misalnya koperasi gitu, sing ilegal, sing koperasi harian, terus dia ngamuk, wes Bu atau Pak, sekarang ayo kita ke kantor polisi. Gaya tok. Coba dia gaya, Pak ngobrol polisi, mundur deh. Oh, iya betul Pak. Sedikitnya lah Pak. Saya didatangi sebelum SP3 keluar, saya didatangi sama tajinya itu. Saya melapor ke polisi karena saya pernah baca di pasal hukum. Taji tidak bisa kalau kasus perdata kamu mau ke pidana, tidak bisa. Polisi mana kamu lapor? Kamu lapor polisi, saya malah senang. Saya tak curhat ke polisinya. Nah ternyata dia pulang ke kantornya, ke koperasinya. Nah karena saya musuh ke pentol kabul kan. Pentol apa? Pentol kabul. Saya jangan pentol kabul. Namanya pentol kabul. Ya ada nama yang lebih baik, Pak. Itu udah baik, Pak. Udah baik ya. Kabul. Pentol kabul. Berangkat saya. Berangkat saya melewati koperasi nih, Pak. Nah koperasinya ternyata mobil taksinya itu masih ada. Saya bilang alhamdulillah, gue gak berani nang polisi. Saya terus. Jadi betul itu cuma gertakan saja. Macam-macam ya. Cuma gertakan saja. Habis itu 10 hari kemudian dia datang, tajinya yang tidak datang 700. Nah kalau harga
harga mobilnya saya dengan cicilan 2.700.000, dia harus nyusuk. Hukum perdata bukan pidana ya, pidana lebih mahal lagi. Perdata aja itu bisa habis 3 juta lebih. Ya iya. Lah kalau dia mencari uang 2.700.000 di jenengan, terus dia keluar uang 3 juta kan konyol. Belum lagi untuk pengacara ngasih lagi kan konyol. Ikuti wae ya wis Mas, saya ada pengacara wae aku ora bayar tak enteni. Lah ada yang neng itu wo. Karena itu nggak mungkin Pak. Tapi ya itu cara mereka kita hargai. Cara mereka untuk supaya kita keluar uang lah, nakut-nakuti. Kalau ngomong nakut-nakuti polisi itu memang benar, saya alami sendiri. Ya berdiri karena saya sudah menyebutkan masalah hutang piutang tadi itu masalah perdata, tidak bisa ditarik karena pidana ini undang-undangnya loh. Itu Bapak lihat dari mana? Ya saya kan punya teman, ya tanya-tanya ke yang ahli hukum. Dia berdiri ngamuk, ya sudah saya lapor polisi, Pak. Awas bekan kantor polisi. Ternyata saya tutupi Pak sambil bawa pentol. Begitu lewat di sambil bawa pentol ya. Takut sama pentol. Begitu lewat depan koperasi, ya cuma parkir mobil nggak neng kantor polisi. Jadi cuma kerja saja. Gitu jadi itu. Tapi disawat pentol. Dapat ilmunya ya, karena kalau saya panjangkan nanti tidak muntah kayak ilmu. Gini Pak, ini analogi. Kita pengen lepas dari masalah koperasi, pengen selesai dari masalah hutang di koperasi maupun bank konvensional. Tak berikan analogi seorang yang sakit datang ke dokter. Misalkan ada seorang si fulan ini sakit perut karena salah minum racun misalkan diminum, akhirnya dia sakit perut. Setiap hari dia minum misalnya air comberan, bukan air bersih. Air kora-kora diombe wae, saben esok sore awan gitu. Sehingga tahu-tahu perutnya sakit, dia datang ke dokter. Maka wajar jika dokter meminta, Pak, tak kasih obat, tapi tolong air comberan jangan diminum lagi ya. Tahu kan kenapa? Karena percuma dikasih obat kalau minum air comberan dilanjutkan. Paham maksudnya ya? Sehingga obat sedahsyat sehebat apapun nggak akan ada gunanya kalau penyebab sakitnya itu tetap dilanjutkan. Jenengan bisa lepas dari koperasi, bisa lunas, itu kan karena faktor riba tadinya. Karena rezekinya tadinya lapang, digunakan bayar riba didulukan, akhirnya jadi sempit. Ini masalah. Maka syarat pertama sebelum minum obat, jenengan harus mau berhenti dari itu dulu. Karena kalau riba tidak berhenti, obat apapun orang mandi. Dapat poinnya? Sehingga dengan begitu kami sarankan ke Bapak Ibu mandek leren. Wes apapun yang terjadi leren, godaannya seperti apapun leren demi panjenengan piyambak. Ono bank detail terima uang 1.200.000 misalkan. Terus dihitung sama dia 1,5 juta. Kita tetap fokus kepada 1,2 karena yang 300 adalah bunga kan. Dan nanti ngomong sama yang nagih, misalkan jenengan sudah bayar 240.000 kali 5 misalkan, berarti berapa? 250.000 kali 5 berapa ini? 250.000 kali 5, 200 nya itu 1 juta. 440.000 jadi berapa? 1,2 ya. Berarti pas ya. Kalau begitu minta lunas. Kalau memang sudah dibayar 5 kali, berarti kan 1.200.000. Bilang lunas ya Mas. Minta tolong saya diberi keringanan, tidak bayar bunganya. Arep ngejak gelut, jarke wae. Arep nunggone ning ngarep omah, jarke wae. Wis Mas tunggu nono genep seminggu ya ora apa-apa. Ora ono telet dipel ya. Lumayan duwe satpam. Teges Bu, utawa jenengan 240 tidak 5 kali baru 4 kali, berarti kurang 240. Makanya jenengan fokus di angka 240 itu. Mas, aku kurangi 240 yo, jaluk keringanan. Iki jenenge man gitu. Jenengan kok isen bayar, bunga diteruskan bayar, ajur Bu. Bu obatnya tak kayak nomor model kepiye ini lo ajur. Kenapa? Karena penyebabnya itu jalan terus.
Makanya kendelo. Paham maksudnya ya? Bagi ibu-ibu, terutama ibu-ibu Pak, Bang Kidel itu ibu sekarang. Durawan ini bapak-bapak soalnya, pergi deh. Ibu-ibu yang punya Bang Kidel banyak, Pak Bapak juga punya ya, Bang Kidel? Oh enggak, Bang Kidel banyak, itu biasanya kan error. Yang kita nggak mampu bayar, akhirnya ganti lubang tutup lubang. Yang tadinya 2-3 titik, itu jadi 20 titik, 30 titik gitu kan, gara-gara itu. Kalau memang dirasa tidak mampu mengatasi itu, Bu, memang karena kemampuan berbeda-beda ya, itu biarkan kami yang handle. Ibu titipkan uang di kami, biar kami yang bayarkan ke koperasinya. Kami akan nego ke sana untuk menghapuskan bunganya. Itu salah satu cara jika dibutuhkan. Jika tidak bisa handle sendiri aja. Tapi kalau tidak mampu, biar kami yang handle, titipkan uang ke kami, biar kami yang membayar ke sana. Dan itu sudah biasa, Bu. Itu Bang Awi itu udah ngatasi 49 titik, bayangkan. Satu orang 49 titik. Tapi bisa 2 bulan selesai, Pak. Kita dititipi uang itu ada mungkin nggak tahu berapa puluh juta. Dia pun yang nitip bingung. Loh, kok bisa saya nitip banyak ya? Loh, malah kita yang bingung. Loh, katanya nggak punya uang, kok uangnya banyak? Ternyata dengan dia niat teguh ingin menyelesaikan urusan utang, Allah lancarkan rezekinya. Dalam waktu 2 bulan 49 titik selesai. Malah belum lama ini saya dapat laporan, Pak, uang titipannya itu lebih 2 juta. Gimana Ustaz? Kembalikan Ustaz gitu. Kalau lebih kembalikan. Utangnya selesai, 49 selesai, utangnya uangnya lebih kembalikan Ustaz. Itulah kalau jenengan mau bertekad ke jalan Allah, mau berhenti dari yang salah, Allah akan bantu. 49 titik selesai 2 bulan. Jenengan 10 titik. Atau sasi garam mau rampung ki ngopo aja nih? Malah nambah. Jeru iki pripun? Utang dibayar gak sudo malah nambah mawon. Kan aneh. Itu salah satu cara, Bu. Metodenya begitu.